adalah best rigor. I don't know how I should tell you, babe. Give me life, I need you. Hold me close, I want to. Shut all the world down, just you and me, baby. Hai guys, it's me Tiara. Hari ini aku mau melanjutkan seputar file apa saja yang di-submit pada saat kamu apply adjustment of status. Dan kalau video-video sebelumnya aku sudah bahas seputar travel permit, aku sudah bahas seputar work permit, dan video singkat seputar apa itu adjustment of status. Kalau kalian belum nonton, please come back dulu, bahas biar kita sama pemahamannya. Biar nanti pada saat kalian nonton video ini terus kalian bingung, kalian tanya, well, you have to go back to like the other video yang aku sudah bahas seputar apa itu adjustment status. Dan yes. Dan hari ini aku mau bahas seputar file tentang affidavit support of US citizen spouse. Jadi intinya ini membahas seputar harta dan kepunyaan dari suamimu untuk bisa jadi yang support kamu secara finansial pada saat kamu tinggal di US. Oke, jadi nama filenya adalah I-864 Affidavit of Support of the US Citizen Spouse. Jadi kalian bisa lihat formnya di web resminya si USCIS, di mana di situ ada form yang terbaru. Maksudnya kamu pastikan bahwa yang kamu isi itu nggak expired. And then bisa dilihat expired itu ada sebelah kanan atas pokoknya. Nah, ini seperti biasa, kalau kalian tahu, aku kalau buat file selalu aku punya cover letter. It's not wajib, ini nggak harus kamu buat, tapi that's help you to manage all the things that you will attach in your files. You have to make sure that you're not miss any of attachment, because kamu nggak mau file kamu balik lagi ke kamu karena nggak lengkap kan. So, jadi kalau kalian mau pakai, it's good. Kalau enggak, ya skip this. Tapi I want to make sure that why not? It's only one lembar, satu lembar doang cover letter. Why not you make the cover letter? Ini tidak wajib, tapi I always do that. So yang pertama di atasnya aku tulis I-864 Affidavit of Support of the US Citizen Spouse. Di bawahnya itu adalah nama lengkap suami aku, jadi nama lengkap suami kamu, kemudian alamat rumah dari rumah tinggal kalian bersama, kemudian di bawahnya adalah phone, _2 ini nomor teleponnya suami kamu, email, _2 emailnya suami kamu, kemudian di bawahnya date, tanggal dimana kamu buat file ini. Kalau aku kemarin date-nya ini aku agak deket-deketin sama date waktu aku mail si package file-file ini, seperti itu. Jadi pada saat dia dapat, tanggalnya tidak berjauhan. Kemudian di bawahnya adalah alamat USCIS PO Box 805887 Chicago. Yang Chicago ya. IL 606804120. Ini alamatnya ada di websitenya USCIS. Jadi kalian copy paste aja. Kemudian di bawahnya aku tulis that's my baby. So if you're like hearing something about her toys, she's playing in front of me. Di bawahnya adalah to whom it may concern. I, nama lengkap suami kamu, do hereby state that I am willing and have the capabilities to support the principal immigrant Tiara bla bla bla. Jadi nama lengkap aku atau nama lengkap kalian. Kindly see attached supporting documents. Di bawahnya Form I-864 Affidavit of Support under Section
213A of the Act. Poin pertama, copies of Federal Income Tax Return Form 1040 for 2 most recent tax years. Jadi ini adalah tax return dari suami kamu, di mana ini 2 tahun resign, jadi 2 tahun ke belakang. Jadi kalau ini tahun 2021 berarti kamu masukinnya adalah yang 2019 dan 2020. Kemudian poin kedua adalah copies of W2. Kalian tahu W2? Kalau tidak tahu tanya suamimu, pasti tahu. Kemudian itu biasanya didapat dari company-nya. Jadi company tempat suami kamu kerja itu yang ngeluarin W2. Kemudian yang ketiga adalah certificate of employment. Jadi ketiga ini adalah surat kerja dari yes. Yang ketiga adalah surat kerja dari company-nya. Jadi company-nya kasih surat bahwa intinya memberitahukan bahwa memang benar suami kamu kerja di situ dari tanggal sekian. Kalau perlu kasih taruh gajinya di situ, taruh gajinya. Kemudian yang keempat adalah recent pay stubs. Jadi ini adalah slip gaji. Jadi slip gaji ini aku kemarin masukinnya adalah 3 bulan terupdate. Jadi contohnya ini bulan Februari, berarti kamu masukinnya adalah bulan November, Desember, Januari. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, poin selanjutnya adalah bank immigration letter atau joint account. Jadi kalau kamu punya joint account nama berdua di bank, masukin dengan angka harta tertinggi atau harta dari suamimu, lampirkan. Kemudian poin selanjutnya adalah copy of passport biographic page. Jadi ini adalah paspor dari si suamimu. Kemudian poin terakhir adalah copy of birth certificate. Ini adalah birth certificate dari suamimu. Di bawahnya aku tulis copies of documents submitted or exact photocopies of an altered documents, and I understand that I may be required to submit original documents to your office at a later date. Jadi ini poin-poin atau attachment yang aku masukin untuk si affidavit support, untuk mendukung si file I-864 affidavit of support ini. Kemudian di bawahnya adalah best regards, tanda tangannya si suami kamu, kemudian nama lengkapnya. Seperti itu. Jadi ini kurang lebih sebenarnya file ini ingin memastikan bahwa suami kamu bisa membiayai atau memastikan secara finansial kamu hidupnya akan baik-baik saja di Amerika ini, seperti itu. Dan juga ada yang pernah tanya, kalau umpamanya income-nya tidak memenuhi syarat, boleh nggak ada party ya, maksudnya kayak orang ketiga yang jadi orang ketiga. Hai kamu dia ciluk sama Tupperware transparan. Anyway, pokoknya kalau ditanya income nggak bisa masuk, boleh nggak pakai orang ketiga atau contohnya mama mertua gitu. I'm not sure, tapi kalau nggak salah bisa. Jadi you can check, kayaknya ada penjelasannya di webnya deh, atau kalian bisa ke Visa Journey. Di situ dijelasin banyak sekali soal case-case yang seperti itu. Tapi kalau case aku, puji Tuhannya suami masih mampu untuk membiayai aku. Jadi file yang dimasukin adalah file seputar income-nya dia saja. Yes. Aduh, apa sayang? Oh ya. So yeah, that's it. Jadi itu saja file-file yang dibutuhkan. Jadi kalau umpamanya
umpamanya kalian berencana untuk apply, ya, that's the things, file atau attachment yang harus kalian siapkan untuk dilampirkan ke file CE864 ini. So, terima kasih untuk menonton video ini. Semoga membantu dan bisa bermanfaat buat teman-teman yang sudah tinggal di sini dan sedikit lagi akan mendapatkan green card. Yay! Hidup legal di Amerika. So, thank you so much. And terakhir itu yang aku mau bahas seputar file adjustment of status. Oke. See you.